Selamat malam pemirsa, Ayu semalam kembali hadir untuk menemani istirahat Anda. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi dari mancanegara, termasuk temuan ratusan jejak dinosaurus di Maroko. Bersama saya Yulfi Nisa, pemirsa inilah Ayu semalam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto hari ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK malam tadi. Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mega korupsi proyek IKTP yang kini tengah dalam proses persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar malam tadi, Ketua KPK Agus Raharjo menegaskan bahwa penetapan status tersangka kepada Setia Novanto diambil oleh KPK setelah penyidik mengantongi 2 barang bukti. KPK juga memastikan bahwa penyidik juga akan melanjutkan langkah yang diperlukan untuk menuntaskan kasus ini. Agus mengaku proses berikutnya akan diserahkan kepada pengadilan. Dan KPK memastikan akan membawa alat bukti yang diperlukan. Dan pemirsa, untuk mengetahui tanggapan para pimpinan DPR terkait status tersangka Setia Novanto, kami sudah terhubung melalui telepon dengan Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI. Selamat malam Pak Fahri. Halo. Selamat malam Pak Fahri. Malam. Ya Pak Fahri, Anda sudah mendengar tentunya terkait dengan status tersangka yang kini disandang Setia Novanto? Ya, ini ya gimana? Ya, Pak Fahri, tanggapan Anda terkait dengan penetapan status ini, apakah menurut Anda memang Setia Novanto terlibat dalam kasus IKTP? Ya, sebagai mendengar tadi, tentu adalah sudah dapat kita duga karena KPK sudah berkali-kali mengatakan bahwa KPK tidak akan mengecewakan rakyat. Dalam kasus IKTP, KPK akan tetap memutuskan atau menetapkan satu tersangka baru. Nah, dari semua cerita yang sudah berkembang setahun ini, memang nama Pak Nov yang sudah disebut-sebutkan, dan tentu KPK tidak mau kehilangan, makanya ditetapkanlah sebagai tersangka. Meskipun kita belum tahu ini bukti ada itu apa, sebab saya dalam pengalaman mendengar berita dan kisah-kisah cerita di media, saya belum mengetahui alat bukti apa yang ditetapkan kepada Pak Ketua. Ya baik, ini terkait dengan status tersangka ini, apakah DPR menggelar pertemuan khususnya untuk teman-teman dari Pansus Hak Angket KPK? Ini nggak ada hak angket, karena hak angket itu adalah satu mekanisme konstitusional lain melalui paripurna. Ya baik, namun adakah itu rekan-rekan dari DPR yang akhirnya menggelar pertemuan? Kalau kan besok tentu kita akan rakit besok pagi untuk menentukan sikap ya. Ya baik. Apakah harus menunggu besok Pak? Tidakkah ada rapat darurat malam hari ini Pak? Saya lagi, karena baru dengar ini, baru kontak teman-teman ya, dan mekanisme rapim itu memang harus ada kehadiran Sekretariat Jenderal, harus ada keputusan yang secara kolektif kolegial dapat dipertanggungjawabkan kepada Bamus dan Paripurna. Jadi kita akan kumpul dulu, kontak teman-teman, paling telat besok kita harus ketemu besok pagi. Baik, Anda sudah mengontak teman-teman Anda, apa respon mereka Pak? Ya biasa, karena ini sudah terlalu sering kita dengar, jadi nggak mengagetkan juga lah, karena kan memang KPK bilang kan harus ada tersangka dan ini demi menghibur rakyat. Ya udahlah, ini kan cara KPK menghibur rakyat lah, kita lihat aja lah. Baik, apakah memang Anda yakin ini hanya cara KPK untuk menghibur rakyat, Pak?
Ya KPK yang bilang itu, ya kan, KPK nggak akan mengecewakan rakyat, ya berarti ini adalah hiburan buat rakyat, nggak apa-apa. Baik, Anda dan juga rekan-rekan ini tidak kaget karena hal ini sering didengarkan, tapi apakah Anda juga tidak kaget karena misal Setia Novanto memang terbukti telah terlibat dalam kasus korupsi? Ini ceritanya masih panjang, ya kan. Dari ini kan harus kalau yang bersangkutan memutuskan pra peradilan, masih ada mekanisme pra peradilan. Kalau persidangan kan masih ada persidangan, ya kan harus menghadirkan alat bukti dan sebagainya. Kalau nggak ada alat buktinya, bagaimana mau sidang? Dari cerita ke cerita, nggak bisa. Baik, tapi KPK tadi menyatakan bahwa sudah mengantongi 2 alat bukti. Iya, tapi KPK nggak mau ngomong alat buktinya apa. Ya, itu masalahnya. Dia bilang ada kerugian 2,3 triliun. Kerugian itu dihitung oleh siapa? Nggak bisa, KPK tidak punya kewenangan menghitung sendiri uang negara. Uang negara ini bukan uang rumah tangga, bukan uang warung di sebelah kantor yang bisa dihitung sendiri. Dia ada lembaga khusus tukang hitung uang negara. Itu ditentukan berdasarkan undang-undang, nggak bisa masing-masing pengen menghitung uang negara. Jadi apakah memang ada proses-proses yang dilakukan oleh KPK sendiri tanpa melibatkan badan-badan atau pihak-pihak yang seharusnya melakukan? Ya, itulah kesalahan KPK karena dia main musik sendiri, ya joget sendiri, ya kan, tepuk tangan sendiri. Ini yang susah. Jadi kayak bukan negara. Ya, nanti kita lihatlah, ya. Ini kan KPK berjudi juga dengan menetapkan Ketua DPR ini, sebab kita akan melihat bagaimana kemampuan mereka menghadapi lawyer-lawyernya Pak Setia Novanto kan. Tentu Pak Novanto nggak akan diam juga karena namanya juga orang hak-haknya sudah dirampas beberapa bulan lalu loh. Selain sudah digosipkan lama, tapi hak-haknya sudah dirampas, dia nggak boleh keluar negeri karena dicekal kan. Ini banyak ceritanya ini sebetulnya. Kita lihat aja. Ya baik, ya. Apakah memang Anda yakin begitu Pak, pihak dari Setia Novanto ini tidak akan tinggal diam dan bisa memenangkan kasus ini? Menurut Anda dia tinggal diam nggak? Apakah bisa memenangkan kasus ini menurut Anda? Kalau Anda dianiaya orang, Anda diam nggak? Nggak kan? Ya kan? Baik Pak Fahri, hingga saat ini persidangan masih berlangsung. Karena ini menarik ya. Jangan lupa live besok rapat-rapat pansus, oke? Jam berapa Pak besok Pak? Pansus, saya kan bukan anggota pansus, tapi ini wartawan nih jadi banyak sekali beritanya, ini luar biasa ini, mainkan terus. Baik, terkait dengan persidangan yang masih berjalan Pak Fahri Hamzah? Ya, kita tonton terus ya, kita lihat ya, soalnya ini negara-negara hukum, semua harus ditegakkan berdasarkan hukum, bukan karena opini, bukan karena kicau-kicau kiri kanan, ya kita harus tegakkan hukum sebagai hukum, ya. Baik, terima kasih Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Malam dan kita akan melihat apakah memang ini adalah tujuan dari KPK untuk menghibur masyarakat atau adakah bukti-bukti lain yang dimiliki KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Sejumlah poin pertimbangan disampaikan KPK yang menjadi dasar penetapan tersangka Setia Novanto. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Taris Hirziman langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, Taris, apa saja poin-poin pertimbangan yang menjadi dasar dari tim penyidik untuk menetapkan status Setia Novanto sebagai tersangka? Ya, Prita, dalam konversi pers yang digelar oleh penyidik KPK, khususnya dari tadi pimpinan KPK itu Agus Raharjo, Saud Situmorang, dan juga ada juru bicara KPK Febri Diansyah, menyatakan bahwa penetapan Setia Novanto, Ketua DPR RI dan juga Ketua Umum Partai Golkar sebagai tersangka dalam kasus KTP elektronik ini ada didasari beberapa hal. Di antaranya setelah mendengarkan fakta persidangan atas terdakwa Irman dan Sugiharto, tim penyidik KPK menemukan sejumlah bukti yang bisa menjadi dasar dari penetapan Setia Novanto sebagai tersangka. Di samping itu juga
Selain bukti yang didapat dari fakta persidangan, juga ada sejumlah keterangan yang dihimpun dari saksi lain yang sudah diperiksa, baik itu di persidangan ataupun di KPK, yang mengarah kepada penetapan tersangka Setia Novanto pada malam hari ini. Sebagaimana yang disampaikan dalam konferensi pers tadi, Prita, bahwa Setia Novanto ini dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus proyek KTP elektronik ini karena diduga memiliki keterkaitan secara langsung melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai pelaku, baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR, serta pada saat pengadaan barang dan jasa dalam proyek KTP elektronik ini. Untuk itu, Setia Novanto dijerat atau disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 yang jungto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana ini mengenai hukuman yang disampaikan untuk Setia Novanto yang bisa mencapai 20 tahun penjara. Sebelumnya, sudah ada beberapa tersangka dalam kasus KTP elektronik ini, Prita, mulai dari Irman dan Sugiharto yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri, juga ada Andi Agustinus alias Andi Narogong yang saat ini masih diperiksa sebagai tersangka, dan dengan ditetapkan Setia Novanto sebagai tersangka maka sudah ada 4 tersangka dalam proyek kasus korupsi proyek KTP elektronik ini yang merugikan negara sebesar kurang lebih 2,3 triliun rupiah. Berita. Taris lantas kemudian apa tindak lanjut dari KPK setelah menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka? Untuk saat ini KPK masih akan terus mencari informasi terkait dengan pengembangan kasus KTP elektronik ini, termasuk juga memeriksa sejumlah saksi lain yang diduga menerima aliran dana dari pengadaan proyek ini. Sebagaimana disampaikan dalam konferensi tadi juga bahwa untuk penahanan Setia Novanto juga sampai saat ini masih dalam pertimbangan, karena tim penyidik yang berada di lapangan ataupun yang sedang meneliti lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus ini masih akan mendalami terlebih dahulu sebelum nantinya akan memutuskan apakah Setia Novanto akan ditahan atau tidak. Namun untuk saat ini juga rencananya masih ada beberapa pihak lain yang masih akan dipanggil, baik itu untuk diperiksa ataupun nantinya bisa saja ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima aliran dana. Untuk lebih jelasnya berikut kita simak pernyataan dari juru bicara KPK, Febri Diansyah. Kita juga melakukan analisis, pendalaman dan juga pengembangan penanganan perkara. Ada sejumlah nama yang juga sudah kita sebutkan di dakwaan, di sidang dan di tuntutan, termasuk pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana. Itu cukup banyak yang kita sebutkan. Tentu kita akan proses lebih lanjut karena kami paham betul bahwa publik sangat menginginkan kasus KTP elektronik ini ditangani secara tuntas. Bang, apakah KPK akan melakukan pencegahan? Untuk sementara demikian, Rita, kembalikan dari studio. Terima kasih, Taris Irziman melaporkan. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Febri, mengenai penetapan tersangka ataupun Ketua DPR sebagai tersangka kasus korupsi KTP, apa kemudian yang menjadi landasannya ataupun bukti apa yang dimiliki oleh KPK? Ya tentu sama seperti seluruh kasus yang ditangani oleh KPK, ketika kita menetapkan seseorang menjadi tersangka atau ketika status ditingkatkan ke penyidikan, maka itu didasari bukti permulaan yang cukup. Jadi ada minimal 2 alat bukti yang kemudian setelah dibahas bersama dalam proses pengembangan perkara dalam konteks itu, kemudian kita berkesimpulan ada seorang yang bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam tingkat penyidikan. Seperti diketahui sebelumnya, sekitar 90 hari kita melakukan persidangan untuk 2 orang terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. KPK mengajukan 2 orang terdakwa, Irman dan Sugiharto, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, ada lebih dari 100 saksi yang sudah kita periksa, lebih dari 6.000 barang bukti yang juga sudah kita ajukan di persidangan,
dan juga ada petunjuk-petunjuk, ada juga keterangan terdakwa di sana dan keterangan ahli, sampai kami berkesimpulan bahwa selain 2 orang terdakwa tersebut diduga melakukan korupsi, ada sejumlah pihak yang juga punya peran di sini. Kami melakukan penajaman sampai disimpulkan ada bukti permulaan yang cukup dari proses pengembangan penanganan perkara di tahap persidangan tersebut. Selain itu kami juga melakukan proses penyidikan dengan tersangka AA. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, secara paralel proses penyidikan dan persidangan ini juga berjalan proses pengembangan perkara di sana, karena kami punya kewajiban untuk menuntaskan kasus KTP elektronik ini. Artinya kita harus memproses orang-orang yang memang diduga terlibat dan harus bertanggung jawab di sana. Jadi setelah ada bukti permulaan yang cukup tersebut, kami melakukan peningkatan status terhadap seseorang dengan inisial SN sebagai tersangka dalam kasus ini. Baik, Mas Febri, apa kemudian lebih lanjutnya ataupun lebih mendalamnya mengenai peran dari Setia Novanto sendiri di dalam kasus IKTP ini? Ada indikasi peran saudara SN melalui AA. AA ini adalah tersangka yang sedang kita proses saat ini, baik dalam tahap penganggaran ataupun dalam proses pengadaan. Jadi beberapa peran-peran yang diduga dilakukan AA itu kita lihat sebagai bagian dari indikasi perbuatan saudara SN. Karena itulah kami sampaikan diduga SN melalui AA melakukan sejumlah hal dalam konstruksi perkara indikasi korupsi KTP elektronik. Dalam konstruksi dakwaan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, 2 orang terdakwa tersebut diduga melakukan korupsi dan juga bersama-sama dengan pihak lain. Saudara SN adalah salah satu pihak yang diduga bersama-sama melakukan indikasi tindak pidana korupsi KTP elektronik ini. Dan kami memiliki keyakinan atau minimal bukti permulaan yang cukup untuk kemudian meningkatkan status yang bersangkutan ke penyidikan. Ya, Mas Febri, setelah kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apakah kemudian Setia Novanto akan langsung ditahan? Belum ada tahapan sampai ke sana. Kami tentu harus melakukan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan di penyidikan seperti pemeriksaan saksi-saksi. Nanti akan kami informasikan ketika saksi-saksi dipanggil, itu saksinya diperiksa kapan dan untuk tersangka siapa, apakah untuk tersangka AA yang sudah berjalan, lebih dari 140 saksi yang sudah diperiksa, atau untuk tersangka SN yang baru mulai berjalan saat ini. Itu akan kami informasikan lebih lanjut. Termasuk juga nanti jika ada agenda pemeriksaan SN sebagai tersangka tentu juga akan kami sampaikan. Jadi dalam konteks itulah untuk tahap awal ini kita akan melakukan kegiatan di proses penyidikan. Tentu semua proses kegiatan penyidikan itu kita lakukan sesuai dengan kewenangan KPK dan hukum acara yang berlaku. Baik, terima kasih Febri Diansyah, juru bicara KPK telah bergabung bersama kami dalam Headline News. Ketua DPRD Prasetyo Edy mengatakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah wajar sebab tunjangan anggota DPRD tidak pernah naik dalam kurun waktu yang relatif lama. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy mengikuti proses yang tengah berjalan di DPRD terkait penetapan kenaikan tunjangan DPRD. Rencana kenaikan tunjangan menurut Prasetyo sudah tertuang dalam peraturan pemerintah mengenai kenaikan tunjangan anggota DPRD dan pertanggungjawaban Gubernur DKI. Menurut Prasetyo, apabila penetapannya sudah diputuskan, maka akan segera dibuat peraturan daerah atau Perda. Prasetyo menilai kenaikan tunjangan adalah wajar mengingat anggota DPRD belum mendapatkan kenaikan tunjangan selama beberapa periode sejak dirinya belum menjadi anggota dewan. Namun Prasetyo belum mengetahui pasti rumor terkait kenaikan tunjangan DPRD sebanyak 4 kali lipat. Saya rasa bukan masalah setuju, kita ngikutin perundang-undangan yang ada karena ini kan Kemendagri seperti itu. Untuk menindaklanjuti PP 18 yang diturunkan oleh kementerian gitu loh, Kementerian Dalam Negeri. Sejak kapan sih Pak nggak naik tunjangannya Pak? Sejak tahun berapa?
Udah lama itu ya, sudah lama saya sebelum anggota dewan kali ya. Udah hampir berapa periodik gitu loh. Ya sewajarnya lah. Kita kan juga ingin meminta kerjasama yang maksimal juga.